الدنيا فانية والموت لا يسأل، فكن مستعدا للرحيل. احفظ ما تيسر من القرآن، ولا تترك صلاتك، وأخرج الصدقات، فاملأ صحيفتك بما يسرك أن تراه، ولا تؤجل توبتك، فالله لن يؤجل موتك. وتذكر دائما كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Orang mukmin kalau mau meninggal dunia, sebelum dicabut ruhnya, maka akan datang sosok-sosok malaikat yang memperlihatkan amal-amalnya. Ini sholatmu, ini puasamu, ini baktimu, zikir, ini baca Quran, ini ibadahmu. Karena ini semua kau kerjakan, maka kau akan masuk surga. Diperlihatkan surganya, maka dia rindu ingin segera mati. Maka dia pun, ya, Allah pun rindu bertemu dengannya. Sebaliknya orang fasik dan orang kafir, maka akan datang kepadanya sosok-sosok malaikat yang memperlihatkan amal-amal buruknya. Ini zinamu, ini ribamu, ini gunjing, ini fitnah, ini segala macam durhaka sama orang tua. Semua diperlihatkan. Nah, karena dosa-dosa ini kau akan masuk ke sini, diperlihatkan nerakanya. Maka dia pun ketakutan, dia benci untuk mati, benci bertemu dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengannya. Kejadian di Padang Mahsyar berat, susah, menunggu, tidak jelas. Nabi SAW bersabda, yajma'ullahul awwalina wal akhirina limiqati yaumin ma'lum. Allah kumpulkan yang pertama sampai terakhir di hari kiamat nanti di Padang Mahsyar. Kiamat mereka berdiri semuanya arba'ina sanah, dalam keadaan 40 tahun. 40 tahun dikali 1000. Karena satu hari di akhirat, 1000 tahun di bumi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj, inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Rabbmu seperti 1000 tahun sebagaimana yang kalian hitung. Kemudian syakhisatan absaruhum ilas sama. Di Padang Mahsyar manusia nanti melihat ke atas. Ngapain? Yantaziruna faslal qada, menunggu kapan dimulainya persidangan. Kenikmatan yang mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, dan bahkan sekedar terlintas dalam perasaan manusia pun juga enggak. Sekedar terlintas pun juga tidak pernah. Semuanya di luar kehebatan, kenikmatan yang pernah dia ini rasakan. Tapi ternyata ada kenikmatan yang mengalahkan kenikmatan surga, yaitu kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan syarat, kalau dia ingin bertemu dengan Allah, pada siapa yang dia berharap pertemuannya dengan Allah, kenikmatan, puncak kenikmatan, falya'mal amalan salihan. Hendaklah dia beramal soleh. Amal soleh yaitu amal yang sepindah, yaitu ikhlas. Kedua, mencocoki tuntunan Rasulullah SAW. Orang tidak dikatakan beramal soleh kalau amalnya tidak mencocoki dengan syariat ajaran Rasulullah SAW dan amalnya tidak ikhlas. Ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi, itulah amal soleh. Pernah suatu ketika Abu Hurairah ini melihat orang sibuk di pasar. Sibuk di pasar, jual beli dan seterusnya. Maka Abu Hurairah datang dan berkata, ya ahlas suq, wahai ahli pasar, wahai orang-orang di pasar, ma'ajazakum, kenapa kalian di sini? Kenapa masih sibuk jual beli? Sekarang di masjid sedang dibagi-bagikan warisan Rasulullah. Namanya orang pasar. Kalau disebut kata warisan, mesti pikirannya apa? Dinar, dirham, sembako barangkali. Langsung Pak, wah semuanya semburat berangkat menuju masjid, tinggalkan barang-barang dagangan. Sampai di masjid tidak ada orang bagi-bagi emas, tidak ada orang bagi-bagi dinar. Wah, kalau bahasa Surabaya, ya opo iki kok gini. Akhirnya apa? Mereka balik ke pasar, ketemu Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, kau katakan warisan Rasulullah dibagi-bagikan, padahal kami nggak jumpai ada orang bagi-bagi di sana. Abu Hurairah berkata, lantas apa yang kalian jumpai di masjid sana? Kami hanya melihat ada orang sholat, ada orang zikir, ada yang membaca hadis, ada yang mencatat, ada yang mendengarkan, ada yang menerangkan halal dan haram. Tidak ada dinar, tidak ada dirham dibagi-bagikan. Kami hanya menjumpai orang yang berbicara, ada yang menyampaikan, ada yang membaca, ada yang menerangkan halal dan haram, ada orang sholat. Kata Abu Hurairah, zaka mirasu Rasulillah. Ya itulah
warisan Rasulullah. Jadi jenengan antum mau duduk menyediakan waktu untuk belajar agama, sejatinya antum itu belajar menjadi ahli warisnya Rasulullah. Rasulullah nggak mewariskan dinar dan dirham, yang dia wariskan itu ilmu. Mungkin kalau di sini teman-teman saya tidak ingat ya, ada yang ikut bersama kami kemarin haji, sempat saya mengundang ke hotel Dr. Yasir Dosari, salah satu imam Masjid Haram. Alhamdulillah saya kenal beliau. Kemudian saya minta beliau datang. Biasanya kalau imam haram ini nggak bisa sembarangan datang ke hotel. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan dia datang, dia tegur sapa sama jemaah. Salah satu statement yang menarik dia bahasakan, dia bilang, Khalid, saya ini akan membayar apa saja untuk supaya saya tetap jadi imam di Masjid Haram. Bukan agar saya dipuji oleh orang. Tapi bayangkan berapa juta orang yang sholat di belakang saya. Berapa banyak pahala sholat yang saya dapatkan. Dan itu benar. Imam akan panen pahalanya makmum. Ada yang lebih besar lagi pahalanya. Muazzin. Muazzin itu lebih besar lagi pahalanya. Karena dia yang panggil. Hayya ala sholat. Muazzin itu teman-teman panen pahala imam, panen pahala semua makmum. Ada yang lebih hebat dari itu. Ada orang mungkin tidak hadir sholat di situ. Mungkin juga dia sudah meninggal. Tapi tetap jalan pahalanya. Siapa dia? Orang yang bangun masjidnya. Gimana caranya bangun masjid tanpa duit coba? Ini poinnya nih. Berarti ada hubungannya sekali. Panen pahala muadzin, pahala imam, pahala semua makmum. Kita hidup waktu kita sudah meninggal dengan cara bangun masjid. Bagaimana caranya kalau nggak ada uangnya nih? Berarti landasannya jelas sekali. Kita bisa meraih lebih banyak pahala dalam sholat dengan masalah itu. Surga neraka sudah ada sekarang. Sudah Allah ciptakan, sudah Allah sediakan. Sekarang sudah ada. Karena ayat-ayat Al-Quran menggunakan fi'il madi atau bahasa Inggrisnya past tense. Telah, uiddat lil kafirin, telah disiapkan. Hanya saja penghuninya belum ada. Kenapa penghuninya belum ada? Karena belum ada proses hisab. Adapun yang dilihat oleh Nabi ketika Isra dan Mi'raj itu adalah diperlihatkan masa depan. Makanya hadisnya uritu, saya diperlihatkan. Sudah disiapkan surga neraka, sudah ada neraka. Bagaimana penghuninya, penjaganya, malaikat zabaniyah, siksanya, rantainya, untuk sudah disiapkan. Surga juga disiapkan, bidadari udah siap, wildan udah siap, anak-anak yang akan melayani penduduk surga udah disiapkan ada. Orang yang berakhlak mulia atau dengan akhlak yang indah, dengan akhlak yang mulia, seorang mencapai derajat abidin, ahli ibadah. Dengan akhlak yang mulia, orang mencapai derajat ahli ibadah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'min, seorang mukmin, la yudriku bi husni khuluqihi." Dengan akhlaknya yang mulia akan mencapai derajat. Derajat siapa? Darajatus shaimil qaim. Derajat orang yang puasa terus, derajat orang yang salat malam terus. Subhanallah. Ya, seorang mukmin yang berakhlak yang mulia, ya, seorang mukmin yang berakhlak mulia, dia bisa mencapai derajatnya orang yang puasa terus dan mencapai derajatnya orang yang sholat malam terus. Maka kalau boleh dikatakan ini adalah ya amalan yang mudah atau ringan, bisa mendapatkan ganjaran yang sangat besar. Kalau ada perempuan yang menggugat suaminya di hadapan Allah Azza wa Jalla, apa kata perempuan ini mengatakan kepada Tuhannya, wahai Rabbku, nih suamiku, dia nggak pernah ngajarin aku, nggak pernah mendidik aku, nggak pernah mengenalkan aku kepadamu. Terus kerjaannya apa suamimu ini? Dia cuma jadi mesin pencari uang.
Yang ada dalam benaknya uang dan uang dan uang. Dia pergi ke pasar, bawa roti, kasih buat anak istrinya, dan dia merasa sudah selesai tugasku sebagai suami. Belum. Allah perintahkan qu anfusakum wa ahlikum nara. Dan jangan harap seorang suami masuk surga kecuali selesai pertanggungjawaban dia terhadap istri dan anak-anak. Gimana suami akan ngasih tahu istri dan anaknya kalau dia tidak pernah kenal sama Tuhannya, nggak pernah kenal sama agamanya? Yang dia kenal uang. Diharamkan seorang muslim kalau seandainya ada di antara mereka yang pernah meneteskan air mata orang tuanya gara-gara perangainya, maka haram baginya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala sampai mereka membuat kembali orang tuanya berbahagia. Siapapun di antara kita yang pernah menyakiti hati orang tua, ketahuilah ikhwatul Islam, kalau seandainya kita tidak membuat mereka bahagia, maka siap-siaplah suatu saat nanti akan lahir keturunan-keturunan yang mereka pun akan menggores-gores hati kita sebagaimana kita pernah menggores hati orang tua. Kewajiban yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun ikhwatul Islam, itu merupakan di antara hubungan seorang anak dengan orang tua yang tidak akan pernah terpisahkan, dan kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Dan itulah makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian melakukan kebaikan, ketahuilah sesungguhnya kalian telah berbuat baik kepada diri kalian sendiri. Semua kebaikan yang kita lakukan bukan untuk orang lain. Kebaikan yang kita lakukan untuk orang tua juga bukan untuk orang tua pada hukum asalnya. Kebaikan yang kita lakukan kepada keluarga, kepada tetangga, kepada saudara, semuanya akan kembali kepada diri kita. Dan itu merupakan kaidah yang Allah sebutkan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Dan kalau seandainya kalian melakukan keburukan, ketahuilah keburukan itu akan kembali kepada kalian, dan keburukan itu untuk kalian juga. Karena musibah yang sesungguhnya itu bukanlah kehilangan sebagian harta, kehilangan nyawa sebagian orang yang kita cintai, berkurangnya kesehatan kita. Karena itu masih dalam urusan dunia. Tertundanya pangkat, tidak mendapatkan jabatan, diboikot, dibully, difitnah oleh sebagian manusia. Itu bukanlah musibah yang sesungguhnya. Musibah yang sesungguhnya adalah tatkala seseorang yang tadinya disiplin salat malam kemudian kehilangan salat malam semenjak bertambah dunianya. Berkurang ibadah puasa sunnahnya semenjak bertambah dunianya. Dan lebih buruk dari itu adalah hilangnya amalan-amalan yang wajib. Hilangnya salat berjamaah 5 waktu tanpa udzur syar'i bagi kaum laki-laki. Bahkan sebagian mereka kehilangan salat 5 waktu baik di masjid maupun di rumah, alias tidak salat sama sekali. Ataupun kalaupun salat tetapi salatnya bolong-bolong. Dan lebih buruk dari itu semuanya adalah kehilangan akidah yang lurus. Sebagian mereka diberikan dunia yang luar biasa, tetapi dia berlumuran kesyirikan. Dia hidup penuh dengan tahayyul dan khurafat dan serta tatayur. Dia diberikan dunia tetapi tidak diberikan sunnahnya Rasulullah SAW. Sehingga setiap kali dia beribadah dengan tata cara yang tidak sesuai dengan tuntunannya Rasulullah SAW. Dia diberikan dunia yang berlimpah ruah, tetapi tidak diberikan nikmatnya salat malam, nikmatnya salat sunnah, nikmatnya baca Al-Quran, nikmatnya memiliki istri yang saleh dan anak keturunan yang saleh. Abu Bakar sama Umar itu di masa hidupnya jangan antum pikir oh ini mertua Nabi, Khulafaur Rasyidin, terus tidak ada yang benci. Banyak yang benci. Abu Bakar sama Umar dibenci sama orang-orang munafik, dicari kesalahannya, gitu kan? Bahkan setelah meninggal pun masih banyak orang yang jelek-jelekin sampai hari ini. Orang-orang Syiah masih jelek-jelekin Abu Bakar sama Umar. Waktu Nabi SAW sudah meninggal, Abu Bakar Umar sudah meninggal, lalu masih banyak orang yang cerita tentang tidak baik tentang Abu Bakar sama Umar. Akhirnya kata seseorang datang kepada Ummul Mukminin Aisyah mengatakannya, ya Ummul Mukminin, bagaimana kami memahami? Setahu kami Abu Bakar sama Umar gak ada salahnya. Kok orang-orangnya pada cerita begini? Kata Aisyah, saya tidak melihat kecuali Allah ingin menambahkan pahala buat Abu Bakar sama Umar. Dan kira-kira kalau ketemu orang-orang ini sama Abu Bakar sama Umar hari kiamat, siapa yang menang nih? Antum sudah punya jawaban sendiri. Ketinggian kedudukan seorang di sisi Allah
sinkron, selaras dengan ujian yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Maka ketika seorang misalnya berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu. Ya Allah, angkat derajatku di sisimu. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Ketahuilah, dia sedang meminta kepada Allah untuk mengujinya dengan sebab-sebab. Dengan sebab tersebut derajatnya akan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sedang meminta kepada Allah, ya Allah, berikan kepadaku penyakit agar dengannya dosa-dosaku bisa digugurkan. Makanya sebagian hamba-hamba salihin, ketika mereka meminta kepada Allah, mereka sedang sakit, mereka meminta, "Tsumma ardhini bih." Ya Allah, ujian apapun yang akan Engkau berikan kepadaku, jadikanlah aku tetap ridha dengan ujian tersebut. Masalah sembuh atau tidak sembuh, ini kehidupan dunia. Selesai dari satu penyakit, akan berganti pada penyakit berikutnya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita berinteraksi dengan ujian tersebut ketika kita selalu ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah pencapaian tertinggi dari orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lihatlah bagaimana sekarang yang justru yang mengolok-olok syariat dikatakan karena isbal, dikatakan kebanjiran. Jenggot dikatakan seperti kambing. Jidat hitam dikatakan seperti menggosok-gosok di tanah. Subhanallah. Ejekan. Dan terkadang lahir juga datang keluar dari lisan orang yang KTP-nya Islam. Subhanallah. Dia benci kepada syariat. Mabuk agama. Banyak kita dapati di komentar-komentar Reels, komentar TikTok, komentar YouTube. Banyak penjelasan Ustadz mabuk agama. Udah keblinger. Subhanallah. Banyak kami dapatin demikian. Bahkan di antara ulama-ulama kita, ustadz kita, gambarnya dibikin tanduk syaitan. Subhanallah. Mereka tidak tahu harus pembalasan. Pada akhirnya kita semua akan dipertanyakan tentang apa yang kita lakukan. Dan banyak juga di antara mereka yang mengatakan ini si paling syurga. Ada lagi mengatakan juga si paling kafling syurga. Subhanallah. Belum pernah ada dari lisan ustaz-ustaz kita, guru-guru kita yang mengatakan kita semua dijamin surga. Tidak ada. Itu adalah olok-olok mereka dan mereka akan mempertanggungjawabkan olok-olokan mereka.